Film ini disutradarai oleh Deddy Mizwar. Film ini mengisahkan Muluk, seorang sarjana manajemen yang menganggur selama bertahun-tahun dalam usahanya mencari pekerjaan. Ia justru terlibat dengan sekelompok anak-anak pencopet yang dikendalikan oleh seorang preman bernama Jarot. Muluk kemudian mencoba membenahi sistem pencopetan dengan pendekatan manajerial, membuat laporan keuangan, dan mengatur pembagian hasil yang adil. Di balik kisah satir ini, terselip kritik tajam terhadap berbagai realitas sosial seperti korupsi, kemiskinan, pendidikan yang minim, dan lemahnya sistem hukum. Film ini menyuguhkan potret tragis tentang bagaimana warga miskin harus selalu bertahan hidup di tengah sistem negara yang amburadul dan penuh kepura-puraan moral. Penyebab masalah kependudukan yang pertama, minimalnya lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi tidak sebanding dengan penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga banyak lulusan pendidikan menjadi pengangguran. Yang kedua, ada urbanisasi yang tidak terkontrol. Banyak penduduk desa pindah ke kota tanpa keahlian, sehingga memperparah masalah kemiskinan dan pengangguran. Yang ketiga, ada ketimbangan akses terhadap pendidikan dan kesejahteraan. Anak-anak dari keluarga miskin tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Yang keempat, ada kebijakan sosial yang lemah. Pemerintah tampak tidak mampu atau tidak serius dalam menangani kemiskinan dan kesenjangan. Yang terakhir, ada korupsi dan sistem yang rusak. Sistem pemerintahan yang korup dan tidak efisiensi memperparah penderita masyarakat kecil. Film ini menampilkan sejumlah masalah kependudukan, diantaranya pengangguran. Muluk, sang tokoh utama, adalah gambaran anak muda berpendidikan yang sulit mendapatkan pekerjaan. Kemiskinan perkotaan. Anak-anak yang terpaksa menjadi pencopet adalah akibat dari ketidakmampuan keluarga mereka mencukupi kehidupan hidup. Lalu ada kurangnya akses pendidikan. Anak-anak jalanan tidak bersekolah dan tidak memiliki masa depan yang jelas. Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang. Banyak warga miskin di kota besar yang tidak mendapat hak dasar karena jumlah penduduk tidak seimbang dengan kapasitas kota. Lalu yang terakhir, kesenjangan sosial. Ada jurang besar antara masyarakat miskin dan penguasa atau pejabat yang tampak sibuk dengan citra dan kekuasaan. Saran untuk mengatasi masalah kependudukan. Yang pertama, penciptaan lapangan kerja baru. Pemerintah harus mendorong industri padat karya dan kewirausahaan yang dapat menyerap tenaga kerja. Yang kedua, peningkatan akses pendidikan gratis dan berkualitas. Anak-anak miskin harus mendapat pendidikan yang layak agar tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Yang ketiga, pembangunan berbasis desa. Mengembangkan ekonomi pedesaan agar tidak semua penduduk bermigrasi ke kota. Yang keempat, penguatan sistem sosial dan kesejahteraan. Negara harus hadir dalam bentuk jaminan sosial, bantuan pendidikan, dan kesehatan bagi kelompok rentan. Yang terakhir, reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Mengurangi korupsi dan membenahi sistem agar kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat.